Suara Hati. Renungan hari ini, Rabu, 15 Oktober 2025. Topik, kasih dan pengampunan kepada sesama. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudaraku, kasih dan pengampunan adalah dua sisi sama nilai yang penting dalam tiap diri orang yang percaya kepada Kristus. Dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih dalam bertuhan, kasih dan pengampunan sangat berperan dalam membangun hubungan yang sehat dan keakraban satu dengan yang lain. Dalam hubungan kemasyarakatan, kasih dan pengampunan sangat dibutuhkan dalam membangun hubungan keharmonisan pertemanan. Nilai kasih dan pengampunan dimungkinkan untuk memperbaiki hubungan yang sudah rusak atau terganggu, baik kita nilai secara hubungan kemanusiaan, maupun hubungan kita kepada Sang Pencipta diri kita yang telah berdosa ini. Rasul Paulus menasehatkan jemaat di Kolose dengan berkata, sabarlah kamu terhadap yang lain. Ini sebuah perkataan yang mengingatkan bahwa hubungan pergaulan setiap orang perlu dijaga yang diakibatkan ketersinggungan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja. Artinya, dalam hubungan pergaulan setiap orang pasti tidak terlepas dengan ketersinggungan perasaan. Saudaraku, nas hari ini Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa betapa pentingnya membangun persekutuan yang harmonis kepada sesama, terlebih kepada Tuhan sebagai pencipta kita dan alam semesta. Sungguh aneh bila ada seseorang atau sekelompok orang membela yang salah sampai kepada tidak darah terakhir. Zaman sekarang ini, sungguh banyak orang ramai-ramai menuduh yang membela diri dengan membenarkan yang salah. Sepertinya mereka telah melupakan kasih dan pengampunan. Bersyukurlah kita bila hari ini kita diingatkan melalui firman-Nya untuk tetap memegang kasih dan pengampunan. Mereka yang tidak memegang kasih dan pengampunan, kepada mereka Tuhan Yesus tidak berkenan kepadanya. Sebab Tuhan Yesus pernah berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Mungkin kita akan berkata, bagaimana kalau sudah kita ampuni, tetapi mereka tetap membuat kita marah atau tersinggung? Memang berat bila berjumpa dengan orang, ya kita katakan manusia bebagel. Sebenarnya dia tahu kalau kita tersinggung atas sikap dan perkataannya, tetapi mereka tetap sengaja melukannya. Apakah seperti itu pantas mendapat kasih dan pengampunan dari kita? Sikap pertanyaan ini sama seperti yang diutarakan Petrus. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Matius 18 ayat 21 dan 22. Sungguh luar biasanya memang pengajaran Tuhan Yesus kepada umat-Nya dan kepada kita. Kasih dan pengampunan yang diajarkan kepada kita sebuah langkah pemulihan hubungan atau nilai rekonsiliasi untuk mendapatkan keselamatan kita dengan Tuhan. Perhatikanlah betapa pentingnya kasih dan pengampunan bagi Tuhan kepada manusia, sampai-sampai doa Tuhan Yesus di atas kayu salib Dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lukas 23 ayat 34. Doa Tuhan Yesus justru bukan balik menghujat orang-orang yang menindasnya,
malahan berdoa untuk mereka. Betapa besarnya kasih dan pengampunan yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada manusia, agar diteladani. Dari uraian di atas menunjukkan kepada kita, bahwa mereka yang tidak mementingkan atau menghargai akan kasih dan pengampunan, jelas kepada mereka tidak memiliki tempat di surga. Saudaraku, marilah kasih dan pengampunan kita kalungkan dalam kehidupan kita, sebagai gaya hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebab tanpa kasih dan pengampunan kita tidak pantas disebut anak-anak Allah. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu berdoa untuk kepentingan saudara seiman kita Timur Tengah. Salam sejahtera saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Seorang musafir berjalan tertatih-tatih, perkiraan berhenti di mata air kehidupan. Seperti seorang pelaut menerjangi setiap ombak, perkiraan berhenti di pulau yang indah. Tuhan kasih kami, beri keselamatan. Kristus, pada siapa kami datang? Ingatkan kami setiap saat, agar kami dapat masuk ke istana kehidupan atau surga yang damai. Ingatkan kami setiap saat, agar kami dapat masuk ke istana kehidupan atau surga yang damai. Seperti seorang pelaut menerjangi setiap ombak, perkiraan berhenti di pulau yang indah. Tuhan kasih kami, beri keselamatan. Kristus, pada siapa kami datang? Ingatkan
agar kami dapat masuk ke istana kehidupan atau surga yang damai. Ingatkan kami setiap saat agar kami dapat masuk ke istana kehidupan atau surga yang damai.